آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أهل قبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Sulamut Taufik, mudah-mudahan khususipun dumateng jamaah yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, halaman 45 Kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa min ma'asil lisani, lan setengah saking piro-piro maksiate lesan, maksiatnya mulut. Wan namimatu, lan utawi adu-adu, lan utawi namimah. Wahia, lan utawi namimah iku naqlul qauli, mindah omongan, ngalih omongan, lil ifsadi, krana gawe rusak, wa tahrisu, lan provokasi, min ghairi naqlil qauli, saking tanpa ngelih omongan, walau bainal bahaimi, senajan antarane pira-pira hewan. Para hadirin ingkang minulya, niki termasuk menerangkan tentang maksiat lesan, maksiat mulut, maksiat yang ada di dalam mulut kita, terutama lidah kita. Nggih. Nggih menika wan namimatu. Apa itu namimah? An-namimah itu adalah mengalihkan perkataan dengan menimbulkan kerusakan. Nggih. Jadi an-namimah itu adalah mengalihkan atau mengucapkan perkataan agar menimbulkan kerusakan, lil ifsadi, menimbulkan kerusakan. Wa tahrisu, dan provokasi atau membujuk atau mengajak orang banyak untuk marah kepada pihak lain
mengajak, membujuk orang banyak untuk apa? Melawan atau memprotes atau menyerang pihak lain, walaupun itu kepada binatang, tidak boleh. Jadi ada dua awal. Pertama adalah perbuatan an-namimah dan perbuatan at-tahris, adu domba dan provokasi. Niki hukumnya adalah haram. Haram niki Pak hukumnya. Kalau sesuatu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu berarti haram ditinggalkan. Haram dilakukan dan wajib ditinggalkan. Itu adu domba, namimah, termasuk dosa besar, minal kabair, dosa besar. Nah, para hadirin rahimakumullah, sebagian ulama niku dawuh, lek wong terbiasa ngadu domba antar manusia niku sebenarnya bentuk kejahatan kemanusiaan. Bentuk kejahatan kemanusiaan. Lho kok ngoten nggih? Sebab wong adu-adu itu bisa menimbulkan nyun sewu berujung bahaya. Isok mateni wong, isok ngepuk wong, isok putus sepersaudaraan, isok nggarai perang, isok mateni, isok saling membenci. Niki akibat dari an-namimah. Nyuwun sewu para hadirin, perbuatan an-namimah atau adu domba perbuatan oleh orang yang terencana. Niki nggih. An-namimah itu perbuatan oleh orang yang sudah direncanakan dan sengaja dilakukan. Ini an-namimah, adu domba. Pasti rencana, pasti disengaja. Contoh misalnya sampean gak seneng karo wong liya, kemangkelan, kebencian, permusuhan dalam hatinya itu diungkapkan dengan kemarahan. Kemudian ya, mengajak-ngajak orang lain untuk menjatuhkan orang tersebut dengan kebohongan, dengan cara apapun. Ini bahaya. Makanya pasti dalam keterangan ulama, perbuatan an-namimah, mengadu domba, itu dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Ini an-namimah. Kemudian para hadir rahimakumullah, wong sing nglakoni perbuatan an-namimah itu kebanyakan berasal dari kebencian, dari permusuhan. Jadi lek ana wong gak seneng sampeyan, benci sampeyan, musuhi sampeyan, itu kebanyakan melakukan an-namimah, mengadu domba. Barang yang tidak ada diada-adakan, keburukan yang enggak ada diburuk-burukan, sesuatu yang jelek enggak ada dijelek-jelekan. Pokoknya apa carane wong liya juga ikut membenci, juga ikut memusuhi. Berarti kata ulama betul, orang yang an-namimah itu direncanakan dan disengaja. Kenapa bahaya? Sebab ini tadi Pak, direncanakan dan disengaja, bahaya nih. Ojo maneh barang sengaja direncanakan, kadang-kadang wong khilaf gak sengaja, itu juga bahaya. Ini perlu diwaspadai. Makanya para ulama dahulu, salah satunya diterangkan oleh Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1112 Masehi di Iran,
dalam kitab Ma'alimut Tanzil atau Tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan ngeten, an-namimah itu adalah perkataan atau perbuatan dengan tujuan mengadu domba antar sesama manusia. Didu Pak, diadu adu. Hati-hati sakniki produk-produk adu domba sudah mulai kelihatan. Nggih, mulai kelihatan. Sing elek dielek-elekno, sing apik ditutup-tutupi supaya sing dibenci, sing dimusuhi ketok elek terus. Niki direncanakan dimusuhi. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, wong lek ngelakoni adu domba, kata kitab Sulamut Taufik, terjadi apa? Akan terjadi lil ifsyadi, kerusakan. Terjadi kerusakan. Ya. Jadi lil ifsyadi, terjadi kerusakan, baik merusak dirinya, baik merusak agamanya, baik merusak masyarakatnya, dan juga merusak agamanya. Ini bahaya. Makanya para ulama mengatakan orang-orang yang merusak keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan kemasyarakatan, itu roto-roto wong sing nglakoni adu domba, an-namimah. Hati-hati Pak, sekarang waktunya politik, tahun-tahun politik. Jadi produsen an-namimah banyak sekali di media sosial. Jadi kita tidak harus ikut arus, harus punya prinsip. Oh, itu namimah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dawuh, wong lek ngadu domba itu tidak hanya untuk merusak saja, bahkan bagaimana orang yang mengadu domba itu bisa menguasai segala hal, baik dengan perkataan, baik dengan isyarat sindiran, baik dengan perbuatan, baik dengan tulisan. Ini jadi apa? Media an-namimah, sarana adu domba itu banyak jalannya. Nah, kemudian yang jelek an-namimah atau adu domba. Bahkan para ulama mengatakan perilaku an-namimah atau adu domba itu ittafaqal muslimun, kesepakatan kaum muslimin, perilaku adu domba atau an-namimah hukumnya haram, minal kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Nanti saya terangkan konsekuensinya di dunia, konsekuensinya di alam kubur, konsekuensinya fi yaumil qiyamah. Niki besar sekali konsekuensinya. Nggih. Lah nyun sewu, biasanya wong sing tukang adu domba lho nggih, niku sampun diparingi informasi kali Gusti Allah dan Quran. Jadi wonten ciri-ciri wong sing sering adu domba antar manusia, antar orang per orang, antar masyarakat, antar kelompok dan sebagainya. Allah sudah menginformasikan ten Quran. Surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Napa ciri-cirine? Satu, ya, suka menghina. Yang kedua, lek ngomong sering-sering bersumpah atas nama Allah padahal berdusta. Yang ketiga, menyebarkan fitnah dan keburukan orang lain. Nah niki Allah dawuh, wala tuti kulla halafim muhin, dan janganlah kamu
patuhi, janganlah kamu taati, kata Gusti Allah, apa? Orang yang suka bersumpah atas nama Allah, titik demi Allah, titik demi Allah. Contoh, si A iku demi Allah ngene. Si B itu demi Allah ngene. Si C juga demi Allah gini. Itu sering bersumpah atas nama Allah. Gak penting loh ya sumpah. Nah, ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, kata Allah apa? Qul lafim muhin. Mereka sering suka menghina orang lain. Suka menghina orang lain. Walaupun orang yang dihina itu adalah orang yang mulia, orang yang dihina itu orang yang baik, terbukti kebaikannya, terbukti perjuangannya, terbukti manfaatnya, terbukti kiprah dan perannya dan fungsinya. Tetapi di hadapan orang yang adu domba, orang-orang seperti ini rendah di matanya. Sebab nopo? Gak gelem ana wong sing apik. Niki sing dawuh Gusti Allah, sering sumpah, nggih. Wala tuti, ojo diikuti, kata Gusti Allah. Hamazim masya'im binamimin. Yang ketiga, suka mencela, ndelok elek itu, ndelok keburukan itu disebarkan, elek titik disebarkan, gak cocok titik disebarkan. Niki adalah suka mencela. Kemudian yang keempat, masya'in binamimin, kemana dia, kesini kesana, itu binamimin, suka mengadu domba. Niki ciri-ciri wong sing adu domba. Kalau neliti ten medsos, ten berita-berita, sami persis ciri-ciri nih. Ya, tuh ngomongane sing nyun sewu, sing babi ya metu, anjing ya metu, binatang metu kabeh, ya. Niku ndak boleh itu, Pak. Tidak boleh. Para hadirin rahimakumullah, kula baleni, Allah dawuh wala tuti, jangan ikuti, jangan patuhi kalau ada orang satu suka bersumpah atas nama Allah. Penting bersumpah, gak penting ya bersumpah. Nyun sewu ngerasani wong iki lho ya bersumpah. Demi Allah, si A iki wingi ngeten lho, elek lho Pak, enggak jenenge Gusti Allah. Yang kedua, suka menghina. Yang ketiga, suka mencela kejelekan orang lain. Yang keempat, menyebarkan namimah, adu domba atau fitnah kemana-mana. Sehingga adanya orang-orang seperti ini, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan agama terganggu, Pak. Terganggu. Niki contoh ngeten. Ada dua orang, ana wong loro niku bersahabat. Ada berapa orang niku berjuang bersama-sama dengan tujuan yang sama, tapi caranya berbeda. Kemudian ada yang nggak seneng, maka si A diomongkan ke B diomongkan ke si A, diadu domba keduanya. Akhirnya apa terjadi? Saling bermusuhan, saling bertengkar dan sebagainya. Mereka melakukan begini itu karena ada maksud lil ifsyadi, merusak dengan cara apapun, bagaimanapun, kapanpun, dengan siapapun, itu dilakukan dengan berbagai cara. Imam Ghazali dawuh, wong sing biasa adu domba niku biasane nyun sewu, Pak, wong sing duwe ati benci, wong sing duwe ati iri, wong sing duwe ati dengki, duwe ati ketakutan. Apa maksudnya ketakutan? Wedih lek gak uman opo-opo, wedih
lek gak oleh apa-apa wedi gak jadi apa-apa, mempertahankan semuanya akhirnya dengan sarana adu domba. Niki sing ngomong Imam Al-Ghazali. Jadi kita muhasabah, sing ngomong durung tentu ya iso nglakoni nyon sewu, cuma kita bersama-sama saling mengingatkan. Nah, kemudian biasanya orang yang melakukan an-namimah itu ndak mau sendirian, mencari kelompok atau teman yang sama-sama membenci objek tertentu. Golek bolo, golek konco, golek kelompok sing podo-podo maksud dengkinya itu bersama-sama. Ini yang terjadi saat ini, banyak orang-orang yang menjadi pabrik adu domba. Apa maneh dibayar? Nggih. Bahaya, Pak. Gak dibayar ae bahaya. Apa maneh dibayar? Niki sing penting. Makanya hati-hati. Bahkan Allah dawuh nambahi ciri-ciri adu domba ditambah kali Allah dan ayat 12. Nggih. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, kata Allah. Orang yang adu domba itu manna'il lil khair, kata Allah. Napa niku? Dia selalu mencoba menghalang-halangi, menggagalkan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Sing dawuh Gusti Allah, manna'in, menghalang-halangi, lil khairi, untuk kebaikan, dihalang-halangi. Tidak hanya perbuatan baik seseorang, menurut keterangan ulama lain, kadang-kadang termasuk menghalangi terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan, dihalang-halangi. Ya apa carane masyarakat luwe apik, dihalang-halangi. Ya apa carane pengurus-pengurus sosial masyarakat tambah apik, dihalang-halangi. Ya apa pemimpin desa, lurahan tanggung jawab transparan, dihalang-halangi. Ya apa proyek pemerintah biar jelas transparan tanggung jawab, dihalang-halangi. Ini termasuk dari ciri-ciri yang dimaksud Gusti Allah, manna'in lil khair. Mereka selalu menghalang-halangi perbuatan baik dengan cara apapun, termasuk nyon sewu ngadu domba, fitnah, mengaruhi orang lain, bahkan nyon sewu membayar orang untuk memilih orang lain untuk maksud melindungi kepentingan kelompoknya, dibayar. Milih si A ya, milih si B ya, si C ya. Saya katakan, saya berani mengatakan, mereka tergolong manna'in lil khair, menghalang-halangi orang berbuat baik dan menghalang-halangi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Apa ciri yang lain? Nomor 6, Allah dawuh mu'tadin athim. Mereka tergolong orang yang perbuatannya melampaui batas dan selalu berdampak dosa. Selalu dosa. Nyun sewu Pak, ana wong pemimpin iku apik nyun sewu, tapi di belakang kebagusannya omben, mosok eruh wong main wedok, mosok eruh wong korupsi, mosok eruh wong mu'tadin athim. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi Allah dawuh untuk beri rambu-rambu kepada kita menghindari sifat sering bersumpah, sifat sering mencela, sifat sering menghina, sifat sering adu domba, sifat menghalangi kebaikan, dan sifat melampaui batas berbuat dosa. 6 niki ciri-ciri wong sing melakukan adu
domba. Lek gak percaya sampean teliti ten medsos, ya, ten dunia nyata kita teliti. Kalau yakin Gusti Allah mboten bohong, pasti terjadi, ya. Niki para hadirin rahimakumullah, bahkan nyon sewu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat benci, sangat murka, sangat benci kepada orang-orang yang mengadu domba antar manusia. Meskipun kata guru saya, dia bersorban, dia berjubah, dia berilmu, dia kaya harta, dia punya jabatan, tetapi kalau dia hidupnya hanya untuk mengadu domba orang lain, maka Rasulullah mengatakan, aku benci wong sing adu domba. Lek wis adu domba, Pak, lek wis 7 ciri dilakukan, apa kata ulama yang lain? Mengatakan dia pasti akan berbuat memproduksi banyak dusta dan kebohongan. Salah satu dawuh Kanjeng Nabi ngeten, niki riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niku riwayat dari Al Imam Abu Nuaim Al Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Iran. Dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, beliau mengatakan Rasul dawuh, al-kidbu yang kusur rizqa, al-kidbu yang kusul rizqa. Wong lek mbujuki wong lek bohong, wong lek biasa bohong, yang kusur rizqa, maka akan berkurang rezekinya, berkurang rezekinya. Lo iku tukang bohong soge, ojo kesusu menilai, nanti barangkali di akhir hidupnya, atau barangkali dalam kuburnya, atau barangkali fi yaumil qiyamah bakal kena balesan Gusti Allah. Nggih. Niki kemudian napa Abu Hurairah mengatakan ngeten, wong lek sering bohong, sering bojo, sering adu domba, maka akan hilang keberkahannya, hilang barokah hidupnya, hilang barokah uripe, hilang barokah ilmune, hilang barokah pekerjaane, hilang barokah rumah tanggane, hilang barokah anak-anake, hilang barokah ibadahe dan sebagainya. Entek, Pak. Lek wong ilang barokahe terus mate, gono keberkahan belas. Niki hati-hati, nggih. Nabi saking bencine nawang adu domba, beliau dawuh, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Ya. Niki gak iso mlebu swarga wong sing tukang adu domba, ndak iso masuk swarga, ndak bisa. Ya, ndak bisa. Kemudian apa maksud la yadkhulul jannata namamun? Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, an-namimatu nakali kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihadil ifsadi bainahum. Wong sing tukang adu domba, kata beliau, adalah mengatakan sesuatu, omongan manusia di antara manusia, didu, Pak, didu ala jihadil ifsadi, apa, menciptakan kerusakan di antara manusia, menciptakan permusuhan di antara manusia, nyiptakno keretakan di antara manusia. Senengane ngoten. Niki termasuk nggih adalah perbuatan yang dilaknat, dibenci oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus hati-hati, ya, tetap belajar, tetap belajar.
Wonten keterangan hadis sahih nggih Bukhari Muslim saking riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Ibnu Abbas Taif. Beliau menceritakan sebuah hadis sahih, Nabi pernah jalan-jalan melewati suatu wilayah, lalu beliau kerungu mendengar ada 2 kubur yang menjerit disiksa. Ini sudah masyhur ya cerita ini. Kemudian sahabat tanglet, ya Rasulullah, kenapa 2 ahli kubur itu kok menjerit? Nabi menjawab, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin kana akhaduhuma la tastadiru min baulih wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Sing jerit loro iku mau sebabe barang-barang cilik dianggap cilik padahal besar. Sing situk disiksa perkara nguyuh gak bersih, nguyuh gak ditutupi. Sing siji disiksa perkara kemanapun dia berjalan selalu mengadu domba. Ketemu nang kono ngadu-ngadu, ketemu nok kene ngadu-ngadu. Ini niki kata Kanjeng Nabi disiksa pada alam kubur. Jadi ini hati-hati Pak. Bahkan Imam Ibnu Arabi mengatakan kalau orang sudah punya penyakit an-namimah, adu domba, maka kalau belum bertobat sampai matinya, dia akan menjadi makhluk atau manusia yang punya karakter an-namimah sampai ajalnya tiba. Ini bahaya. Gak bisa ucul. Sampai matinya itu tetap berkarakter namam, wong tukang adu domba. Niki habis. Ya. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi orang yang merusak hubungan orang lain, hubungan manusia, niku diistilahkan oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, wong sing tukang adu domba, wong sing tukang adu-adu antar manusia termasuk al-halikah. Al-halikah niku napa? Mencukur agamanya, merusak dirinya dan merusak agamanya. Niki makanya kita menyikapi, bagaimana menyikapinya. Saya ingat dawuhnya Syekh Said Hawa, wong sing kuat itu ketika diinjak-injak harga dirinya, dijelek-jelekan namanya, difitnah-fitnah kondisinya, tapi dia berjalan dengan tetap tersenyum kepada orang yang menyakitinya, tetap mengucapkan salam kepada orang yang menyakitinya, tetap bersalaman dengan orang yang menyakitinya, maka kata beliau termasuk al-quwwah, wong sing kuat lahir batine. Tapi jarang, ya, jarang. Ya. Maka Allah mengatakan lek ono ngono-ngono iku fatabayyanu, goleo keterangan, bener gak? Bener gak? Digoleki keterangane. Ya lek salah, lek kadung krungu salah padahal gak salah, biar saja, sudah kadung menyebar. Angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ya, saya tidak melakukan yang demikian menurut si A si B si C, tapi Engkau yang Maha tahu yang terbaik untuk saya. Ngoten mawon. Ndak usah ndongana elek, ndak boleh. Tidak boleh kita mendoakan orang lain jelek walaupun dia jelek pada kita. Lah esok ngeten, ya Allah, mugi-mugi si A si B si C sing bener seneng kula benci kula, ya Allah, moga-moga dari dulur sak lawase disepuro dosae,
lan muga-muga saged ketemu di surga ya Allah. Al-Fatihah. Angel. Angel, Pak. Sing akeh apa? Kapok. Rasakno nang mate. Ini sing akeh. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah. Yang kedua at-tahris. At-tahris itu apa? Provokasi. Nggih. Provokasi, kata ulama mengatakan fahadha haramun, faqad haramun. Ini hukumnya haram dan sungguh-sungguh haram. Provokasi, ngajak-ngajak wong, ayo ngusah provokasi. Nggih, ndak boleh, Pak. Ngajak-ngajak wong benci kepada orang lain diajak-ajak, ayo diprovokasi. Hukumnya haram, nggih. Ndak boleh. Itu jangan dilakukan. Nggih. Bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan itu? Ya, kata Kanjeng Nabi, wong lek seneng adu-adu, wong lek seneng provokasi, kata Kanjeng Nabi, ala innal kadhiba yusawwitul wajha. Wong lek seneng adu-adu, seneng fitnah, seneng dengki dan sebagainya, Rasul mengatakan yusawwidul wajha, maka akan hitam wajahnya, ireng wajahnya ketika nanti bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki para hadirin rahimakumullah, wan namimatu adzabul qabri, dan orang adu domba itu berada di siksa kubur. Naudzubillah. Mugi-mugi kita semua bisa belajar bersama-sama untuk tetap menjadi orang yang baik dan jauh dari perbuatan namimah dan provokasi. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.